Kembali di Metro Siang, pemirsa, kali ini kami punya satu liputan khusus dan informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Umar. Iya pemirsa, nama Taufik Hidayat ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat. Usai terbukti melakukan penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR di Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana sebenarnya kisah di balik tindakan tidak manusiawi ini? Berikut kami ungkap dalam Telusur Siang jejak keji Taufik Hidayat oleh jurnalis Metro TV Insan Suhardi dan juru kamera Wildan Aulia. Kok Taufik sebegini itu gitu. Kasus penyekapan serta penganiayaan yang berlangsung selama 3 tahun yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, TH, terhadap korban berinisial YTR menyita perhatian masyarakat. Tak butuh waktu lama setelah Taufik masuk sebagai daftar pencarian orang oleh kepolisian, tim Polda Jawa Barat berhasil meringkus Taufik di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang saat ini Taufik masih menjalani pemeriksaan untuk proses hukum yang dihadapinya. Nah, saat ini kami berada di lokasi indekos yang berada di Kampung Cijambe, Cinunuk yang berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Satu kamar yang saat ini telah terpasang polis lain, ini menjadi salah satu kamar yang disewa oleh Taufik bersama dengan korban YTR dalam kurun waktu 3 bulan sebelum akhirnya kasus penyekapan serta penyiksaan ini terungkap kepada publik. Mari kita lihat lebih dekat. Mata masyarakat kini menyorot nama Taufik Hidayat. Pria asal Bandung berusia 30 tahun yang telah menyandang predikat sebagai lelaki bengis. Bagaimana tidak? Tanpa hati, tega menyekap dan menganiaya secara sadis YTR, wanita yang dikenalnya dari aplikasi pencari jodoh hingga 3 tahun lamanya. Pukulan keras sudah tak terhitung berapa kali Taufik lakukan terhadap YTR yang kini membuatnya cacat permanen. Indekos ini menjadi lokasi terakhir Taufik menyekap dan menganiaya YTR. Berada di gang masjid, Desa Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Taufik menyembunyikan korban selama 3 bulan terakhir. Kami sempat berbincang dengan penjaga indekos, Resa Rohendi. Dia mengaku mengenal mereka sebagai pasangan suami istri. Kecurigaan Resa dimulai ketika Taufik tak mampu menunjukkan buku nikah dirinya dengan korban. Taufik juga kerap menunjukkan sikap agresif selama tinggal di indekos Resa. Kan awalnya kan datang si Taufik itu ke sini kan. Si YTR-nya nungguin di sana, si korban tuh istrinya ceritanya nungguin di depan gerbang parkiran kan. Habis nungguin, si Taufiknya bilangnya mau ongkos. Terus istrinya bilang sakit, lagi keadaan sakit. Cuma di sini juga sementara katanya paling sebulan atau 3 bulan. Akhirnya diangkos, kan kalau namanya ikatan namanya suami istri itu harus ada buku nikahnya gitu kan. Nah, KTP-nya udah keterima. Nah, saya tuh nyaranin kalau aturan di kosan tuh harus ada buku nikahnya kalau namanya suami istri kayak gitu. Tanggal 9 Maret waktu itu, tanggal 9 Maret jam 7-an datangnya tuh. Nah, akhirnya dia tuh jadi kos di sini walaupun buku nikahnya cuma ngejanjiin gitu kan, kasihan gitu kan. Nah, jadi pas bapak ngomong kayak gitu, si Taufik itu malah merasa diusir gitu kan, awal mulanya kayak gitu. Jadi respon Taufik pada saat itu marah kepada Resa? Ya, Om jadi gimana ini, ngusir atau gimana? Enggak ngusir sih, cuman memberikan saran. Om tuh aslinya sayang lah ke Taufik tuh gitu kan, peduli. Satu itu, keduanya tuh kasihan gitu kan, kalau misalnya ada istri sakit terus dikunci dari luar kan, istrinya takutnya ada apa-apa kan, dia tuh mau minta tolong ke siapa, sedangkan di kosan kan semuanya punya kesibukan masing-masing kan. Bagaimana Taufik sebenarnya bisa mengenal korban dan membuat cerita karangan sebagai suami istri? Cerita diawali dari perkenalan mereka melalui aplikasi cari jodoh. Merasa saling cocok satu sama lain, keduanya memilih untuk tinggal bersama. Namun kisah cinta tak semanis madu. YTR malah menjadi saksi amukan Taufik hingga membuat dirinya cacat. Taufik dan korban sudah beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal.
dan membuat narasi palsu sebagai pasangan suami istri. 10 Juni 2026, Taufik mulai panik melihat kondisi korban yang semakin kritis. Ia meminta Resa, penjaga kosan, untuk mengantarkan korban berobat ke rumah sakit terdekat. Keanehan tampak ketika Taufik memilih tak mendampingi korban dan membuat alibi palsu bahwa korban terjatuh dari kamar mandi. Kami mencoba bertanya kepada tim RSUD Kota Bandung, tempat YTR pertama kali dibawa sebelum dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung. Kami mencoba menelusuri secara kronologis seperti apa posisi korban YTR setelah meninggalkan kamar indekos bersama dengan penjaganya Resa. Yang mana dari pengakuan yang kami dapatkan, RSUD Kota Bandung atau masyarakat sekitar lebih menyebutnya sebagai RSU Ujung Berung, merupakan tempat pertama dari korban mendapatkan penanganan medis setelah dirinya meninggalkan kamar indekos. Dari tempat ini kita akan tanyakan seperti apa pengakuan dari tim rumah sakit terkait kondisi ketika korban datang saat itu dan apa saja diagnosa ataupun penanganan yang dilakukan di tempat ini. Dan disampaikan memang saat kami lihat kondisinya pasien datang dengan kondisi wajah yang cukup rusak ya. Wajah yang cukup rusak seperti luka yang lama, luka kronis. Nah, memang kami saat melakukan pertanyaan kepada Bapak kos tersebut, dikatakannya adalah bahwa pasien tersebut itu mengalami jatuh itu sekitar, dia nggak bilang berapa lama, tapi bilang beberapa lama ya, 1 bulan katanya. Kalau kita lihat secara lukanya, yang saat kondisi datang dengan luka cukup bentuk wajah mungkin sudah destruksi ya, istilahnya berarti sudah rusak ya. Kemudian juga ada banyak luka-luka kering dan luka-luka nanah, berarti menggambarkan bahwa ini adalah luka yang cukup lama pasti karena sudah ada infeksi. Usai dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, Taufik meninggalkan korban di sana karena kecurigaan tim medis atas luka korban yang tak lazim. Akibat kedoknya yang mulai terungkap, Taufik kabur dan meninggalkan ancaman kepada Resa akan membunuh dirinya karena Taufik merasa difitnah telah menganiaya YTR. Untuk menelusuri lebih jauh, kami mencoba mencari lokasi tempat bekerja Taufik selama ini. Ia dikabarkan bekerja sebagai debt collector pada sebuah perusahaan leasing di kawasan Triton Point, Kota Bandung. Teh, mau nanya-nanya dong, Teh. Tahu yang berita-berita rame itu? Kemarin, emang bener kata kerja di sini, Teh? Oh. Nggak tahu sih, nggak akan. Tapi memang kalau Teteh belum pernah ngeliat lihat langsung ya? Iya. Tapi roman-romannya kerja di situ orangnya. Oh. Tapi kalau Teteh pernah ngeliat langsung? Hah? Pernah ngeliat langsung? Belum. Tapi bisa jadi pernah ngopi di sini. Sementara mantan rekan kerja Taufik menyebut dirinya pernah melihat korban dibawa ke kantor selama beberapa kali. Bahkan, Taufik juga dikenal sebagai orang yang emosional dan tak stabil selama bekerja. Dia tuh kelihatannya orangnya baik. Jalan pun dia sama istrinya ya bilangnya. Kalau saya kan orangnya nggak peduli ya, itu mau istri mau siapa gitu kan. Oh ya, saya bilang kenapa istri dibawa-bawa gitu kan? Sakit mang katanya. Adalah 7-8 kali. Itu kondisi ketika akan melihat korban tuh kondisinya seperti apa waktu akan melihat? Karena dia menutup diri, mungkin ada di mata ya kelainan lah. Jadi nggak bisa lihat, jadi pakai kacamata sama masker sama tudung, jadi tertutup, semua tertutup. Coba agresif dan banyak juga nasabah juga ada suka yang ke kantor nyari dia gitu kan. Tak lama usai YTR dirawat di rumah sakit, keluarga melaporkan tindakan keji Taufik kepada polisi. Pihak kepolisian segera bergerak untuk memburu keberadaan Taufik. Namanya juga sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Bahkan,
sayembara 250 juta rupiah telah tersebar untuk memburu keberadaan pria sadis itu. Kepolisian akhirnya meringkus Taufik tanpa perlawanan di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026 melalui sinyal aktivitas transaksi digital yang dilakukannya. Kepolisian tak akan memberikan celah bagi Taufik untuk lolos dari jeratan hukum yang akan diterimanya, apalagi Taufik ternyata merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya. Dan kami terus men-searching, mencari semuanya di Majalaya. Karena ini semua kami filekan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan hari ini kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 Bu, kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana pernah saya memberikan keterangan pers juga pada malam tersebut. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, mengapa Taufik begitu keji, tega menghajar korban secara brutal? Tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, Taufik juga menggasak seluruh harta milik YTR, mulai dari uang simpanan, kendaraan pribadi, sampai nama korban digunakan untuk mengakses platform peminjaman uang digital. Kami bertanya kepada Polda Jabar, apakah tersangka terlilit permasalahan hutang? Namun aparat masih akan mendalami masalah ini untuk lebih lanjut. Ya masih kita dalami ya, tapi setahu saya dari hasil pengambilan, kan ini kami ngikutin jejak dari TH ini justru pada saat pengambilan ATM tadi itu. Berarti ada penggunaan yang secara rutin dan dalam jumlah banyak dalam rangka pelarian ya, dalam pelarian ini. Dan dan ini kan kita lihat ada barang bukti yang terakhir yang di Majalaya itu, sehingga mengerucut kita langsung datang ke lokasi terdekat situ saat pengambilan uang itu. Kalau boleh tahu terakhir penarikan ATM berapa Pak nominal ditarik? Kalau tidak salah tadi itu ada sekitar 5-8 jutaan lah. 5-8 juta. Itu berkala aktivitas ya, dalam waktu dekat ini dia banyak mengambil uang. Bergerak cepat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, mendalami keterangan para saksi dan korban atas peristiwa ini. Sebagai agen perlindungan, LPSK memastikan seluruh saksi dan korban merasa aman selama berjalannya proses hukum. Apalagi beredar kabar bahwa ada korban lain selain YTR. Ya, kami juga mendapati kehadiran dari Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban LPSK, Sri Suparyati, yang langsung mendatangi lokasi TKP. Kehadiran LPSK tentu mendalami bagaimana sejumlah informasi yang akan didapatkan dari sejumlah saksi yang didalaminya untuk mengusut tuntas kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Bagaimana pendalaman LPSK atas kasus ini? Tetaplah bersama kami. Kami juga mencari kampung halaman Taufik yang berada di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami ingin tahu seperti apa karakter Taufik di mata tetangganya. Salah satu tetangga yang mengaku mengenal lama tersangka tak pernah menyangka seorang Taufik sampai setega ini. Waktu pas ada berita itu, ternyata Taufik itu saya kaget banget gitu pas dia tuh dari medsos, dari TikTok, dari Facebook, dari grup WhatsApp. Kok Taufik sebengis itu gitu? Ada nggak mungkin pesan Bapak kepada dia, atau mungkin mewakili masyarakat sini, pesannya untuk Mas Taufik apa? Gitu? Mas Taufik, saya sarankan untuk Taufik, hidup di dunia ini cuman satu kali, jadilah orang yang terbaik untuk di dunia ini. Kini, YTR, keluarganya dan para saksi telah berada di bawah perlindungan LPSK.
sebelum kami mencoba melakukan penelaahan, kami memang sudah menerima permohonan perlindungan dari salah satu keluarga korban. Nah, karena kami juga dihubungi oleh pihak UPTD PPA Jabar serta Polda Jabar, kami melihat ada urgensi di situ. Hal ini berkaitan dengan posisi medis. Sehingga kemudian pada hari Senin, kami LPSK mengeluarkan satu perlindungan darurat ya, yang sifatnya untuk menangani dalam konteks medis. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 itu, kami memiliki satu karakter sifat kekhususan. Nah, kekhususan ini itu bergantung pada satu tingkat kekhususan tindak pidana, karena kami melihat penganiayaannya ini cukup dengan memberikan dampak luka berat ya, baik secara fisik dan psikis. Nah, dalam konteks perlindungan darurat sebenarnya bukan dalam hal tingkat medis, tetapi juga ada kebutuhan pendampingan. Karena di beberapa kasus yang lain kami juga memberikan perlindungan darurat jika memang ada saksi dibutuhkan atau korban dibutuhkan untuk hadir langsung di setiap proses hukum seperti di persidangan gitu ya. Sementara permohonan baru masuk kepada kami, maka kami dengan segera memberikan perlindungan darurat tersebut. Meski Taufik mengaku sempat meminta maaf dan menyesal, namun keluarganya tak mau memaafkan tindakan keji Taufik terhadap YTR. Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata ya maaf ya saya anaknya ya. Saya dendam selama sampai mati, saya dendam sama dia. Saya nggak mau anak saya diperlakukan seperti itu, Kang. Sakit, lebih sakit dari anak saya. Taufik berpotensi dikenakan pasal berlapis, mulai dari penyekapan, penganiayaan, hingga perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman berat menunggu dirinya. Kini kita menanti, kapan keadilan akan ditegakkan untuk korban? Kapan Taufik akan mendapatkan hukuman yang setimpal dan paling keras atas kejahatannya selama ini? Perjalanan kami saat ini berakhir di sebuah rumah yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro yang merupakan kediaman dari orang tua Taufik Hidayat yang telah kosong selama sepekan belakangan. Dari informasi yang kami dapatkan dari tetangga sekitar menyebutkan bahwa rumah ini telah ditinggalkan selama sepekan. Tentu kita harapkan keadilan akan ditegakkan atas kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat secara sadis dan brutal, yang tega menyekap dan menganiaya YTR selama 3 tahun belakangan di sebuah indekos secara berpindah-pindah. Dari lokasi TKP terakhir yang mana masih diamankan oleh pihak kepolisian, tentu kita berharap bahwa keadilan akan berdiri secara tegak. Selaras dengan harapan dari korban, YTR menyebutkan bahwa ia meminta keadilan atas dirinya ini harus dikawal hingga tuntas. Taufik mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, dan sampai dengan saat ini Polda Jawa Barat juga telah membuka ruang untuk sejumlah masyarakat yang merasa menjadi korban atas perilaku Taufik Hidayat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Insan Suwardi, Wildan Aulia, Metro TV.